Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan jika ingin mendapatkan notifikasi langsung, klik tanda lonceng. Jika ingin berkomentar, komentarlah dengan bijak. Jangan menggunakan kata kasar yang justru malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Selamat menyaksikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas cara berzikir lewat pemahaman. Sahabat-sahabatku sekalian, bagaimanakah zikir yang baik itu? Zikir yang baik adalah zikir yang bisa menggetarkan hati alias jiwa kita. Bagaimana pula zikir bisa menggetarkan hati? Itu terjadi jika kita melakukannya dengan penuh penghayatan. Lantas, bagaimana pula bisa melakukan dengan penuh penghayatan? Tentu saja harus paham apa yang diucapkan dan dikerjakan. Begitulah prinsip dasar zikrullah yang harus dikuasai oleh seorang pelaku zikir. Jika hal itu dilakukan dengan baik, maka zikir-zikir yang kita lakukan akan memiliki dampak menyehatkan, menenteramkan, dan mencerdaskan. Sebaliknya, jika zikir itu tidak dilakukan dengan penuh penghayatan, hasilnya adalah nothing, sekedar komat kamit belaka, yang justru malah menjebak kita dalam ritual tanpa makna. Zikir adalah ibarat sepasang insan yang sedang jatuh cinta. Kemesraan itu akan terbentuk jika kita melakukannya dengan penuh perasaan dan penghayatan. Hasilnya adalah kebahagiaan dan ketentraman jiwa, dan pada gilirannya akan menyehatkan kita lahir dan batin. Tidak ada logika dan rasionalitas pada orang-orang yang sedang dimabuk asmara. Yang ada hanyalah penghayatan atas apa yang sedang dilakukan. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, tetapi haruslah diingat bahwa sebelum kita menentukan pasangan untuk menumpahkan segala perasaan kita padanya, kita harus melakukan seleksi dan memahami tentang siapa dan bagaimana pasangan kita itu. Itulah saat-saat kita harus berpikir secara logis dan rasional. Karena jika tidak, kita bisa mengalami kesalahan fatal dalam memilih dan berdampak buruk ke masa depan. Sahabat-sahabatku sekalian, zikrullah adalah interaksi seorang hamba dengan Tuhannya yang harus dilakukan dengan penuh penghayatan. Maka, agar kita bisa melakukan semua itu, kita harus paham siapa dan bagaimana dia. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang Allah. Kenalilah dia. Pahamilah segala sifat-sifatnya. Lantas, dekati lewat pertemuan yang berkali-kali. Nah, dengan kedekatan itulah yang akan menghasilkan rasa yang tidak lagi bisa dipahami dengan logika dan rasionalitas, dan harus dialami sendiri oleh orang yang bersangkutan. Semakin akrab seseorang dengan Tuhannya, semakin cinta dia kepadanya. Semakin berkualitas perasaan yang diperolehnya. Inilah yang disebut proses subjektif itu. Nah, di level ini objektivitas sudah terlewati dan hasilnya akan berbeda-beda pada setiap orang. Objektivitas sudah tidak mampu lagi untuk mengukur kedalaman zikir kecuali hanya melihat dari luar. Dan prosesnya harus dengan cara dialami sendiri oleh pelakunya. Itulah sebabnya kualitas zikir tidak bisa diajarkan,
melainkan harus ditularkan, yakni dilatihkan untuk dialami sendiri oleh yang bersangkutan. Karena jika diajarkan, yang tertangkap hanyalah teorinya, cuma tata cara dan kepahamannya, tetapi rasanya belum tersampaikan. Rasa hanya bisa diperoleh lewat praktek. Dan ini sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman dan penghayatan kita terhadap apa yang kita lakukan itu. Berdasar pada apa yang dialami, itulah seorang pelaku zikir akan mengambil pelajaran dan kemudian meningkatkan kualitasnya. Sahabat-sahabatku sekalian, maka dari itu di awal saya ingin membangun kepahaman tentang siapa dan bagaimana Allah secara tafakkur. Saya mengajak berpikir dengan menggunakan seluruh akal kecerdasan yang kita miliki terhadap ayat-ayat Allah sebagai tanda-tanda eksistensinya. Nah, berdasarkan kepahaman itu, kita lantas dapat mendekati dan berinteraksi dengannya, berbincang-bincang, bercengkrama, dan berdialog secara verbal maupun esensial, dan belajar menghayati ucapan-ucapan zikirnya, serta merasakan feedbacknya. Bagi yang peka dan penuh penghayatan, saat itulah dia akan mulai mengenal Allah lewat rasa. Bukan cuma mengenal lewat kata-kata, tetapi merasakan dengan jiwanya, dengan hatinya. Sebuah kepahaman holistik yang sulit diceritakan lewat bahasa, tetapi bisa dirasakan secara nyata dan mendesir-desir di dalam dada. Itulah oleh Allah yang disebut ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah memiliki ilmunya. Persis seperti firman Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di level ini rasa kepahaman itu memang seperti terasa di dalam dada, di desiran jantung yang lembut, mirip dengan desiran-desiran saat kita terharu, bergembira, dan bahagia. Ada rasa lapang saat kita tentram dan bahagia, dan sebaliknya ada rasa sesak dan tertekan ketika kita sedang sedih atau menderita. Refleksi perasaan di sistem ini, jika berpadu dengan tafakkur, akan menghasilkan kepahaman holistik seorang ulul albab. Mengerti dan merasakan yang kemudian diistilahkan sebagai memahami dengan sepenuh keyakinan, hakul yakin. Ayat-ayat Allah pun semakin nyata baginya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.